Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 501, Menjunjung Tinggi Kesetiaan. Barulah pada saat itu kesadaran semua orang kembali. Mereka menghadang di depan Valentino dan ada beberapa yang bergegas ke arah Frederick. Para pengawal berpakaian hitam yang membawa pistol mitralyur itu kembali mengeluarkan pistol mereka dan menurunkan klip pengaman pistol dengan cepat. Kesadaran Frederick juga kembali. Rasa takut dan ketegangan yang semula memenuhi benaknya mendadak sirna dan digantikan dengan rasa benci. Matanya memerah seperti orang kesetanan saat melihat darah yang menetes dari tubuh Kasman. Valentino! Bahkan meskipun kamu mati, aku akan menghidupkanmu lagi, bangsat! Umpat Frederick sambil menggertakkan giginya. Tanpa repot-repot menutup telinganya, Frederick mengangkat tangannya dan melepaskan 2 buah tembakan ke arah Valentino dengan secepat kilat. Kasman memosisikan tubuhnya dengan berani, lalu sebelah kakinya menginjak tanah kuat-kuat dan dia menerjang maju lagi sambil berseru dengan keras. Dor! Dor! Sebuah tembakan mengenai lutut Kasman dan dia sontak jatuh berlutut di atas satu kaki. Satu tembakan yang lain telak menembus dada Kasman dan darah pun menyembur keluar. Darah Kasman kembali mengalir keluar. Sejak zaman dahulu, kesetiaan dan rasa berbakti adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh kedua belah pihak. Tuan Besar Wijaya membawa Kasman yang merupakan seorang anak yatim piatu untuk masuk ke keluarga Wijaya. Kasman banyak berutang budi kepada Valentino. Karena sekarang Tuan Besar Wijaya sudah meninggal, maka setiap perintah Tuan Muda Valentino adalah segalanya bagi Kasman. Dia memang tidak punya rasa berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi dia sama sekali tidak lupa kepada siapa dia harus mendedikasikan kesetiaannya. Saat ini, Kasman bahkan menggunakan nyawanya sendiri untuk membuktikan kesetiaannya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Valentino merasa kecolongan. Dia menatap semua kejadian ini dengan tercengang dan rasa penyesalan yang dalam memenuhi batinnya. Dor! 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 Bunyi tembakan dari pistol mitralyur itu terus terdengar hingga api tiba-tiba menyembur dari mulut pistol. Pergelangan tangan Frederick langsung terkena ledakan dan beberapa peluru mengenai kakinya. Tangan Frederick secara refleks melepaskan pistol 64 palsu itu. Lalu dia berguling-guling di tanah sambil menjerit kesakitan. Walaupun para tentara keluarga Wijaya merasa sangat marah, mereka tidak langsung membunuh Frederick. Karena mereka tidak berani melakukan apa-apa tanpa perintah dari Valentino. Kak Kasman! Kak Kasman! Panggil Valentino dengan mata yang merah. Dia berlari ke hadapan Kasman dan kedua tangannya memeluk lengan Kasman. Wajah Kasman sudah terlihat pucat pasi. Rasa sakit yang menghujamnya dengan begitu kuat membuat alis pria yang bagaikan besi baja itu mengernyit. Akan tetapi, Kasman masih sanggup menyunggingkan seulas senyum dan dia berujar dengan suara yang lemah. Syukurlah, syukurlah Anda tidak apa-apa, Tuan Muda Valentino. Berhenti bicara, Kak Kasman, jangan bicara lagi. Aku janji kamu akan baik-baik saja. Aku janji kamu tidak akan kenapa-kenapa. Sahut Valentino dengan suara yang bergetar. Tangannya mengeluarkan ponselnya dengan sedikit gemetaran dan dia hendak menelpon. Tuan Muda Valentino? Kasman mencengkeram telapak tangan Valentino dan sudut bibirnya menyunggingkan seulas senyum. Akan sulit untuk menjelaskan pasien yang terkena luka tembakan kepada pihak rumah sakit. Masih ada banyak hal yang harus Anda tangani. Jangan sampai Anda diincar oleh pihak-pihak lainnya hanya karena aku. Setelah Kasman selesai bicara seperti itu, kepalanya perlahan-lahan miring ke satu sisi dan dia pun koma. Kak Kasman, jangan tertidur. Jangan pejamkan matamu. Arg. Valentino berseru sekuat mungkin ke arah langit. Kedua matanya terlihat merah padam. Sekujur tubuhnya memancarkan aura dingin yang terasa seperti es. Semua orang sontak menjadi gemetaran karena Valentino terlihat seperti hendak membunuh orang. Valentino segera menekan sebuah nomor dan berseru. Aku ingin penyelamatan tingkat S. Tingkat S! Sebagai putra tertua keluarga Wijaya, aku perintahkan kalian untuk melakukan penyelamatan tingkat S. Valentino tidak ingin meminta bantuan keluarga Wijaya jika tidak terpaksa. Tapi kali ini dia harus melakukannya demi Kasman. Suaranya yang terdengar sangat marah itu bergema di penjuru villa keluarga Willianto dan membuat semua orang gemetar ketakutan. Tidak usah banyak beralasan denganku, bangsat!
Kalau kalian tidak bisa sampai dalam waktu 10 menit, akan kukubur semua anggota tim penyelamat level S ke dalam tanah. Akan kukubur kalian semua. Seru Valentino dengan gigi yang menggertak. Setelah menutup telepon dan menyuruh orang lain untuk menangani Kasman, Valentino menolehkan kepalanya menatap Frederick dengan mata yang merah padam. Semua anggota keluarga Willianto sangat ketakutan, tapi tidak ada satupun dari antara mereka yang berani bicara begitu melihat tatapan Valentino yang penuh dengan hawa membunuh. Valentino menghampiri Frederick, lalu menendang kepalanya sambil memaki. Dasar keparat sialan! Aku sudah mau melepaskanmu. Bisa-bisanya kamu melakukan ini terhadapku. Kamu ini sedang mencoba memaksaku untuk membantai keluarga Willianto, ha? Hidup Frederick akan terasa terlalu mudah jika dia mati dalam satu tembakan. Valentino menyerang Frederick seperti orang yang kesurupan. Dia menggunakan segenap tenaganya untuk menghajar Frederick. Setiap tendangan dan pukulannya telak menghantam Frederick dengan bunyi yang kencang. Valentino tidak berhenti memukuli Frederick selama 5 menit penuh sebelum akhirnya dia berdiri di tempat karena sekujur tubuhnya terasa lelah. Frederick sendiri entah sudah mati atau masih hidup. Pria itu hanya berbaring di tanah dengan kondisi koma. Seluruh tubuhnya terasa lemah dan tulangnya patah di mana-mana. Wajahnya bahkan membengkak hingga sebesar kepala babi. Raut wajah semua anggota keluarga Willianto terlihat pucat saat mereka menatap kejadian ini. Mereka bahkan sampai lupa untuk membantu menghentikan Valentino. Dengan kata lain, rupa Valentino yang seperti kesetanan itu membuat mereka lebih rela melihat Frederick dihajar sampai mati oleh Valentino daripada mengerahkan keberanian untuk mencoba menghentikan Valentino. Selain itu, mereka juga merasa lebih terkejut dengan Valentino yang mengatakan di telepon barusan bahwa sebagai putra tertua keluarga Wijaya, dia meminta penyelamatan level S. Putra tertua dari keluarga utama keluarga Wijaya. Maksudnya keluarga Wijaya di kota Kamar. Begitu terpikirkan akan hal ini, semua anggota keluarga Willianto pun menjadi ketakutan. Vroom? Ratatata. Tiba-tiba di langit luar, terdengarlah bunyi seperti auman mesin kendaraan besar yang diiringi dengan bunyi udara yang diputar-putar. Rasanya seperti ada yang mengendarai para layang besar dan melintas di langit atas villa keluarga Willianto. Semakin lama, bunyi itu terdengar semakin dekat. Suaranya kencang sekali, memekakkan gendang telinga semua orang. Tiba-tiba, ada orang yang melapor dari luar pintu. Tuan Muda Valentino, tim penyelamat level S sudah tiba. Waktu itu, aku meminta orang-orangku untuk membuang Ellen dan Rain ke sungai agar menjadi makanan ikan dan tidak ada orang yang sanggup menemukan mereka. Tapi, kamu, Frederick, hari ini kamu akan kubuat mati di dalam rumah keluarga Willianto. Kata Valentino dengan suara yang serak, lalu berbalik badan dan berjalan pergi. Frederick harus mati. Siapapun anggota keluarga Willianto yang berani mencoba untuk menghentikan juga harus mati. Segera kirimkan semua anggota keluarga Willianto keluar dari kota Neo dan awasi mereka dengan ketat. Kalau sampai sesuatu terjadi pada Kak Kasman, kubur semua anggota keluarga Willianto. Perintah Valentino sambil berjalan pergi. Dia menggenggam tangan Kasman dan berjalan keluar dari pintu. Saat ini, sudah ada sebuah helikopter di halaman depan villa keluarga Willianto yang sedang bersiap untuk mendarat. Baling-balingnya yang besar berputar-putar. Tekanan angin akibat baling-baling helikopter itu sekuat hembusan angin topan level 7. Rasanya orang-orang akan tertiup terbang sementara batang pepohonan di halaman sudah tertekuk rendah. Chandra dan semua anggota keluarganya yang lain hanya bisa terdiam lemas dan tidak sanggup mengatakan apa-apa. Mereka bahkan menatap helikopter besar itu seolah-olah ia adalah hantu. Valentino bukan hanya bisa mengeluarkan pistol mitralyur, dia bahkan sanggup memanggil helikopter. Sebenarnya siapa dia? Jangan-jangan dia memang adalah si tuan muda legendaris dari keluarga Wijaya di kota Kamar. Sosok macam apa yang sudah keluarga Willianto provokasi? Tuan muda Tommy. Sebanyak 5-6 orang melangkah turun dari dalam helikopter. 2 di antara mereka adalah dokter yang bergegas menghampiri Kasman untuk menghentikan pendarahan di tubuhnya. Mendengar nama yang sudah lama dia tinggalkan itu membuat Valentino menghela napas dalam hati. Tolong selamatkan dia bagaimanapun caranya. Aku mohon pada kalian. Pinta Valentino dengan mata yang memerah. Dia membungkuk 90 derajat kepada orang-orang itu. Semua orang tertegun terlebih dulu untuk sesaat sebelum akhirnya berlutut secara serempak dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Tuan muda Tommy tidak perlu memohon pada kami. Kami pasti akan menyelamatkan Kasman dengan segenap kemampuan kami. Mana mungkin mereka berani menerima permohonan dari Valentino. Valentino adalah Tommy Wijaya,
sang penerus langsung keluarga Wijaya di kota Kamer sekaligus kepala keluarga Wijaya di masa depan. Kuserahkan pada kalian. Valentino balas mengangguk. Bab 502, dia sudah mati. Orang-orang itu bergegas mengangkut Kasman ke atas helikopter. Baling-baling helikopter kembali berputar dengan cepat dan menimbulkan hembusan angin yang besar. Helikopter bergegas mengudara dan terbang ke arah tenggara. Arah itu menuju ke kediaman keluarga Wijaya di kota Kamer. Tuan Muda Valentino, keluarga Wijaya memiliki teknik pengobatan yang jauh lebih maju dan terdepan di dunia ini. Kak Kasman pasti akan baik-baik saja. Hibur tentara yang ada di samping Valentino. Valentino menatap helikopter itu dan baru menurunkan pandangannya serta mengangguk kecil setelah helikopter itu sudah tidak terlihat lagi. Terkait di sini, lakukan sesuai perintahku, kata Valentino dengan wajah tanpa ekspresi, lalu dia berbalik badan dan pergi meninggalkan villa keluarga Willianto. Siap, Tuan Muda Valentino, balas pria kekar yang berpakaian hitam itu. Dia berbalik badan sambil membawa tombaknya, lalu berjalan memasuki villa keluarga Willianto. Pria tangguh berpakaian hitam itu pun meraung marah. Sesuai perintah, silakan para tentara keluarga Wijaya acungkan senjata kalian yang terisi penuh kepada Frederick. Jangan berhenti menembak sampai amunisi kalian habis. Tembak mati siapapun anggota keluarga Willianto yang berani mencoba menghalangi kita. Balaskan dendam Kak Kasman. Utang darah harus dibayar lunas dengan darah pula. Rasa benci tentu saja baru bisa tersapu bersih dengan membantai musuh. Dor, dor, dor. Suara pistol mitraliur yang menembak tanpa henti pun terdengar. Percikan api keluar dari mulut pistol dan berkedip tak henti di dalam villa keluarga Willianto. Ah! Jangan! Tidak! Frederick! Frederick! Kalian! Kalian ini semuanya! Terkutuklah kalian! Langit memusnahkan keluarga Willianto! Langit memusnahkan keluarga Willianto! Di dalam villa keluarga Willianto yang ada di belakang, suara tembakan yang tidak berhenti terus terdengar. Ada juga raungan sedih dari para anggota keluarga Willianto serta jerit kesakitan dari Frederick. Bahkan kurang lebih situasi apa yang terjadi di sini sudah bisa ditebak tanpa perlu masuk ke dalam villa. Langkah Valentino terhenti untuk sesaat, sorot tatapannya tampak berkecamuk selama beberapa detik. Pada akhirnya, dia berjalan pergi dengan langkah kaki yang mantap. Ucapan Kasman memang benar. Terkadang, berbuat baik kepada orang-orang tertentu justru akan menyakiti diri sendiri. Hari ini, Valentino mendapatkan pelajaran yang sangat jelas dari Frederick. Memberikan kebaikan kepada lawan itu sama saja dengan menyakiti rekan sendiri. Valentino menghela napas panjang dan sorot tatapannya menjadi teguh. Dia bukanlah orang suci atau orang yang bisa menjaga seluruh dunia ini. Apa yang bisa dia lakukan hanyalah melindungi orang-orang yang ada di sisinya dan mereka yang dia sayangi. Valentino tidak bisa memedulikan orang-orang lainnya dan dia juga tidak ingin peduli. Dia akan membantai habis apapun dan siapapun yang akan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Tuan Muda Valentino, pada akhirnya tetap saja masih ada sedikit kebaikan hati yang Anda berikan. Gumam asisten Kasman yang berdiri di belakang. Dia menatap Valentino yang masuk ke dalam mobil, lalu menghela napas pelan. Salah seorang pria tangguh lainnya mengangguk, lalu berpikir sejenak selama 2 detik dan berkata, Inilah alasannya kenapa aku sangat setia kepada Tuan Muda Valentino. Selain Tuan Muda Valentino dari keluarga utama, ada berapa banyak generasi ketiga di keluarga cabang keluarga Wijaya. Tapi hanya Tuan Muda Valentino seorang yang tidak pernah berpura-pura. Beliau bahkan memperlakukan pelayan seperti kita selayaknya orang-orang pada umumnya, padahal ada begitu banyak pelayan di keluarga Wijaya, tapi siapa di antara mereka yang belum pernah menerima kebaikan hati Tuan Muda Valentino? Asisten itu terdiam selama beberapa saat begitu mendengar perkataan si pria kekar. Tentu saja dia juga pernah menerima kebaikan hati Valentino. Ketika kedua kakinya hampir saja dipotong karena ada suatu masalah yang tidak dia tangani dengan baik, Valentino lah yang memohon meminta pengampunan untuknya. Si asisten menghela napas dan berkata, Tuan Muda Valentino memang baik hati, tapi kita juga sudah pernah melihat seperti apa pertempuran di antara keluarga kelas atas. Sebuah keberhasilan itu diraih dengan mengorbankan 10.000 nyawa. Siapapun yang ingin berada di puncak harus menginjak mayat ribuan orang lainnya. Persaingan yang ada di antara keluarga kelas atas itu sama seperti perebutan tahta kaisar. Demi mendapatkan posisi teratas, mereka semua tidak memikirkan saudara maupun kerabat. Bahkan mereka tega untuk membunuh anggota keluarga sendiri. Membunuh kerabat sendiri dan menghalalkan segala cara adalah sesuatu yang umumnya terjadi. Bagaimanapun juga,
hanya ada satu posisi puncak. Valentino yang berkarakter seperti itu pasti akan menderita jika harus terlibat dalam persaingan keluarga. Pria kekar yang berpakaian hitam itu menyahut dengan nada serius. Aku yakin Tuan Muda Valentino akan perlahan bertambah dewasa. Asisten itu mengangguk perlahan dan berkata dengan nada sungguh-sungguh. Benar. Tuan Muda Valentino memang masih memerlukan proses untuk bertambah dewasa. Aku menantikan hari di mana hati Tuan Muda Valentino bisa menjadi keras seperti batu dan sanggup membunuh orang tanpa pandang bulu. Selain itu, kita juga harus melindungi Tuan Muda Valentino dalam proses pendewasaannya. Lebih baik kita kehilangan nyawa daripada meninggalkan Tuan Muda Valentino. Ekspresi pria kekar yang ada di samping itu menjadi sangat serius dan dia berujar dengan mantap. Demi Tuan Muda Valentino, lebih baik kita mati daripada meninggalkannya. Di dalam sebuah villa yang didekorasi dengan mewah. Di atas sebuah karpet wol yang lembut, beberapa helai pakaian perempuan yang seksi bertebaran di atasnya. Suara air terdengar dari dalam kamar mandi dan melalui pintu kacanya yang buram. Sesosok tubuh wanita yang anggun samar-samar bisa terlihat. Beberapa saat kemudian, bunyi air pun berhenti dan digantikan bunyi sesuatu yang menggerisik di dalam kamar mandi. Klek! Pintu kamar mandi pun dibuka dan seorang perempuan bertubuh tinggi berjalan keluar. Siapa lagi wanita itu jika bukan Chloe? Terlepas dari segalanya, wajah dan lekuk tubuh Chloe memang tiada duanya. Meski dia masih kalah dari Angel, setidaknya dia layak diberi nilai 9. Jika tidak, mana mungkin dia bisa menjalin hubungan dengan pemuda kaya seperti Frederick. Chloe mengenakan handuk yang sangat pendek, sehingga hanya sebagian tubuhnya saja yang tertutupi. Sembari mengeringkan rambutnya dengan handuk yang lain, Chloe mengambil ponselnya dari atas kasur dan melirik layarnya. Apa-apaan ini? Kenapa masih belum datang? Nada suara Chloe terdengar agak kesal. Hari ini, dia sudah membuat janji dengan Frederick untuk bertarung sebanyak 300 ronde. Setelah pesta minum-minumnya selesai, Chloe pergi ke villa yang dibeli Frederick di perumahan Dijing Oriental dan terus menunggu di sana. Akan tetapi, Frederick tetap tidak kunjung datang meski waktu sudah lama berlalu. Hal ini membuat Chloe menjadi merasa gelisah. Chloe mencari nomor Frederick, lalu menekan tombol panggil untuk menelponnya. Dia tidak berani datang langsung ke kediaman keluarga Willianto untuk menemui Frederick. Tidak peduli seberapa beraninya dia, mana mungkin dia punya nyali untuk tiba-tiba muncul di depan pintu rumah keluarga Willianto di saat mereka masih belum mengakuinya sebagai kekasih Frederick. Tuut, tuut. Bunyi nada dari telepon itu menunjukkan bahwa panggilannya tersambung. Akan tetapi, tidak ada yang menjawab. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba beberapa saat lagi. Setelah nada sambung itu berbunyi selama beberapa puluh detik, akhirnya pemberitahuan bahwa panggilan gagal pun terdengar. Chloe menelpon lagi, tapi tetap saja tidak ada yang mengangkat. Dia akhirnya menelpon untuk ketiga kalinya dengan tidak rela. Saat ini, dia sudah merasa sangat bingung dan gelisah. Insting wanitanya pun bekerja dan firasat buruk perlahan-lahan merayapi benaknya. Pada akhirnya, ada seseorang yang menjawab panggilan ketiga dari Chloe. Chloe buru-buru berkata dengan nada mengeluh. Halo, Frederick. Kenapa kamu masih belum datang? Aku sudah dari tadi menunggumu. Akan tetapi, tidak ada suara siapapun di ujung telepon sana. Sebaliknya, Chloe justru mendengar bunyi-bunyi yang berisik. Frederick! Ini kamu, kan, Frederick? Tanya Chloe dengan hati yang gelisah. Dia sudah mati. Sebuah suara pria yang dingin menjawab pertanyaan Chloe. Lalu siapapun yang ada di ujung sana langsung menutup telepon tanpa menunggu balasan dari Chloe. Mata Chloe membelalak lebar selama beberapa saat. Karena tidak ada banyak waktu untuk berpikir terlalu banyak, Chloe buru-buru menelpon nomor Frederick lagi. Namun, kali ini ponsel Frederick sudah dimatikan. Dia sudah mati. Chloe duduk di pinggir kasur dengan termangu. Ketiga kata itu terus berputar-putar dalam benaknya. Siapa yang sudah mati? Apa dia yang dimaksud adalah Frederick? Chloe tahu bahwa Frederick sama sekali tidak mungkin bercanda seperti ini dengannya. Bahkan teman-teman Frederick juga tidak mungkin bisa bicara seperti itu. Semakin Chloe memikirkannya, semakin dia merasa kebingungan. Tiba-tiba, dia teringat akan ekspresi Valentino yang tenang setelah pesta minum-minum hari ini usai. Saat itu, Chloe bahkan mengatakan bahwa jika Valentino memang benar-benar sanggup melakukannya, dia akan dengan senang hati berlutut di depan Valentino dan bahkan rela memanggil pria itu dengan sebutan ayah. Bab 503, menyatakan keberadaannya kepada dunia. Valentino mengatakan kalau mereka bertemu lain kali, dia akan membuat Chloe memanggilnya Tuan Besar. Jangan-jangan
Jantung Chloe berdegup kencang, seolah-olah sudah hampir meledak. Chloe segera mencari nomor Angel dan berniat menghubunginya untuk menanyakan keberadaan Valentino sekarang. Namun, setelah berpikir cukup lama, dia tidak sanggup melakukannya. Setelah Valentino diantar kembali ke kompleksnya, dia pun masuk ke rumahnya. Ponselnya tetap aktif karena sedang menunggu kabar dari Kasman. Bisa diprediksi, besok akan terjadi hal yang menggemparkan kota Neo. Bahkan jauh lebih menggemparkan dibandingkan grup Kingston dan grup Ika yang hancur dalam satu malam. Karena saat itu, Valentino memerintahkan orang untuk mengantar Rain dan Ellen ke tempat yang seharusnya mereka pergi. Sedangkan untuk keluarga Kingston dan keluarga Ika, Valentino hanya mengusir mereka dari kota Neo. Valentino sama sekali tidak merenggut nyawa mereka. Sementara itu, kali ini Valentino akan terang-terangan membuat Frederick mati di villa keluarga Willianto untuk mengumumkan kedudukannya yang tidak bisa diganggu-gugat. Valentino tahu, kematian Frederick bukanlah akhir dari segalanya. Dia bukannya tidak paham kalau jalan menuju keberhasilan akan sangat sulit dan penuh rintangan. Kalau dia tidak ingin dikendalikan orang lain, maka dia harus menginjak semua orang di bawahnya dan menjadi orang yang paling hebat. Dengan hal itu, dia baru bisa mewujudkan impiannya. Kriek! Valentino menghela napasnya sembari mendorong pintu rumahnya dan melangkah masuk. Mary yang sudah lama menunggu Valentino di ruang tamu pun terdiam ketika melihat Valentino sudah pulang. Kini Valentino tampak sangat asing bagi Mary. Valentino seolah-olah memancarkan aura yang sangat dingin dan kejam. Mary tidak sempat berpikir panjang, lalu sontak memukul meja dan bangkit sambil menunjuk Valentino. Boleh juga, ya, kamu. Bisa-bisanya kamu pergi tanpa memberi kabar. Kalau berani, kamu tidak perlu pulang saja sekalian. Lebih baik lagi kalau selamanya tidak perlu pulang lagi. Hanya ada umpatan dan omelan Mary yang menyambut kepulangan Valentino. Mary juga telah bekerja keras. Demi bisa mengawasi Valentino, dia rela tidak tidur dan terus menunggu Valentino di ruang tamu. Saat ini Valentino sedang sakit kepala. Dia belum mengetahui kabar Kasman, jadi saat ini dia sangat tidak ingin meladeni Mary. Aku lelah, aku mau istirahat dulu. Raut wajah Valentino tampak datar. Selesai berkata, dia segera berjalan menuju sofa ruang tamu. Berhenti! Teriak Mary, kemudian berkata. Coba jelaskan padaku, apa yang kamu lakukan? Kalau hari ini kamu tidak bisa menjelaskannya, kuberitahu, ya, kamu harus pergi sekarang juga. Sia-sia putriku memperlakukanmu dengan tulus, tapi kamu malah pulang tengah malam. Hai Empia. Valentino hanya duduk diam di sofa sambil memijit pelipisnya. Dia seolah-olah tidak mendengar perkataan Mary. Melihat Valentino yang diam saja, itu seperti sebuah tamparan baginya. Mary merasa semakin emosi. Jadi, Mary segera menghampiri Valentino dan berteriak sambil menunjuknya. Kamu bisu, ya? Bukannya kamu sangat pintar berkelit? Coba katakan sekarang juga. Tadi Angel bahkan mengimbau agar aku lebih segan padamu. Entah keluarga laki dan keluarga cendana, bahkan Maple Rain Real Estate juga sangat sungkan padamu. Wah, lucu sekali, bukan? Apa yang kamu katakan pada Angel hingga dia bisa melindungimu seperti itu? Sampai-sampai dia berani berbohong padaku. Keluarga laki dan keluarga cendana itu sehebat apa? Bagaimana mungkin mereka segan terhadapmu? Kamu ingin menjilat mereka, tapi gagal, kan? Mulut Mary saat ini seperti sebuah pistol yang sedang menembakkan pelurunya. Dia terus mengomeli Valentino, sedangkan Valentino memijit pelipisnya dan merasa semakin tidak senang. Di saat suasana hatinya sedang buruk, Mary malah terus mengomelinya. Valentino sungguh ingin menampar wanita itu. Namun, bagaimanapun juga dia adalah ibunya Angel, jadi Valentino hanya bisa bersabar. Valentino! Bicaralah! Valentino masih bisa diam ketika Mary menunjuknya sambil memarahinya. Akan tetapi, sekarang Mary malah menarik lengan Valentino. Valentino pun menurunkan tangannya dengan perlahan. Dia sontak menatap Mary dengan tatapan dingin. Mary langsung bergerak mundur tanpa sadar. Pada saat ini, Mary agak takut dengan tatapan mata Valentino. Akan tetapi, api amarah di hati Mary malah semakin memuncak. Dia langsung membuka mulutnya untuk memarahi Valentino, tapi belum sempat memarahi Valentino, dia langsung membelalakan matanya dan mengamati tubuh Valentino. Sebelumnya Valentino menghajar Frederick dan memapah Kasman, jadi tubuhnya terkena bercak darah. Mary tidak menyadarinya tadi, sedangkan ketika Valentino menurunkan lengannya, Mary baru bisa melihatnya dengan jelas. Mary agak bingung. Dia pun bertanya sembari menunjuk baju Valentino.
Valentino, kamu ini. Bercak yang berwarna merah segar itu sudah pasti bukanlah pewarna. Noda itu jelas-jelas adalah bercak darah. Valentino menunduk untuk melihat bajunya sesaat, lalu menjawab dengan santai. Oh, darah? Ya. Mary seketika tertegun. Dia segera mengamati sekujur tubuh Valentino dan bertanya. Kamu terluka? Atau kamu tadi menjagal sapi? Ini adalah darah manusia. Mendengar ucapan Valentino, Mary sontak membelalakan matanya dan memandang Valentino dengan tatapan tidak percaya. Darah manusia. Bagaimana bisa tubuh Valentino terkena darah manusia? Apa yang dia lakukan hari ini? Kamu? Mary agak terbata-bata. Bagaimanapun, sekasar apapun Mary, dia hanyalah orang biasa. Mary sangat terkejut dengan hal itu. Aku membunuh seseorang? Valentino tersenyum penuh arti, lalu memandang Mary dengan tenang. Bukankah kamu menginginkan jawaban? Nih, kuberikan. Mary sontak mundur 2 langkah. Raut wajahnya tampak sangat terkejut. Pecundang ini mengatakan kalau dia telah membunuh seseorang. Aku lelah, aku mau istirahat dulu. Valentino kembali memejamkan matanya. Mary tertegun setelah beberapa saat, lalu berkata sambil menggertakkan giginya. Valentino, apa kamu sedang mengancamku? Kamu sengaja menakutiku, kan? Padahal kamu hanya pergi menjagal sapi. Biar ku beritahu, ya. Aku tidak takut. Jangan harap kamu bisa menggunakan cara seperti itu untuk membuatku takut. Kamu dan Angel tidak boleh tidur di satu kamar. Tidak boleh. Valentino membuka matanya, lalu memandang Mary dengan sorot mata datar. Aku menghormatimu, makanya aku memanggilmu ibu, tapi semua tindakanmu sudah membuatku malas. Aku dan Angel adalah sepasang suami istri yang sah di mata hukum. Aku tidur sekamar dengannya adalah hal yang sangat wajar. Siapa yang bisa melarangku? Selama 3 tahun ini, sifatmu terus berubah-ubah, tapi tidak pernah bisa menerimaku. Aku sudah lelah. Mulai hari ini, aku tidak perlu diterima kamu lagi. Aku juga tidak akan menjelaskan semua kerjaanku padamu lagi. Ingatlah ucapanku. Cepat atau lambat, kamu akan menyesal. Oh ya, lagi pula kamu tidak perlu menunggu lama buat itu. Valentino duduk dengan santai di sofa sambil memandang Mary dengan acuh tak acuh. Akan tetapi, ucapannya terdengar sangat tegas dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Jantung Mary berdegup kencang bagaikan baru saja dipukul menggunakan palu beratus kilo. Kini raut wajah Valentino sudah tampak sangat datar dan memancarkan aura dingin dari sekujur tubuhnya. Ditambah lagi dengan bajunya yang terkena noda darah, siapapun akan takut melihatnya. Hari ini adalah pertama kalinya Valentino berbicara dengan Mary seperti ini. Mary membelalakan matanya tanpa bisa melawan ucapan Valentino. Pada saat ini, Valentino sudah tidak tampak seperti seorang pecundang. Pembawaannya sangat tegas dan kuat bagaikan sebuah pedang pusaka yang sudah lama terkubur di dalam tanah dan kini tiba-tiba dikeluarkan lagi ke dunia. Bab 504, menentukan hidup dan matinya seseorang. Hai MPA! Mary menghentakkan kakinya, lalu kembali ke kamarnya setelah mendengus dingin. Meski dia tidak ingin mengakuinya, bagaimanapun, dia sungguh ketakutan dengan sikap Valentino tadi. Setelah Mary pergi, Valentino beristirahat sebentar, kemudian mengganti baju bersih. Waktu terus berlalu, dalam sekejap mata waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun, Valentino sama sekali belum terlelap. Dia tidak bisa tidur sebelum mendapat kabar Kasman. Seperti yang dikatakan oleh wakil tersebut, satu-satunya di antara anggota keluarga Wijaya yang menganggap Valentino sebagai manusia dan memperlakukannya dengan baik. Bagi Kasman dan yang lainnya, bisa melindungi Valentino merupakan tugas utama mereka. Sedangkan bagi Valentino yang sangat menghargai temannya, dia tidak akan bisa melupakan kebaikan mereka yang telah menyelamatkannya. 1 jam sebelumnya, dia mendapat informasi kalau Kasman sudah tiba di keluarga Wijaya dan sedang diselamatkan. Sementara dalam waktu 1 jam ini, Valentino hanya duduk di atas sofa dan menunggu kabar. Pep. Ponselnya tiba-tiba mendapat sebuah pesan singkat. Valentino segera mengambil ponselnya dan membaca pesan tersebut. Tuan Muda Tommy, Kasman sudah terlepas dari kondisi darurat. Anda tidak perlu khawatir. Valentino segera meminta mereka untuk mengirimkan video pendek padanya. Mereka tidak menolak permintaan Valentino dan segera merekam video untuk dikirim kepadanya. Valentino memutar video tersebut, lalu menghela napas lega ketika melihat Kasman sedang beristirahat di atas kasur.
Meski saat ini, Kasman masih belum siuman karena mengalami pendarahan hebat. Wajahnya sudah tampak agak segar. Keluarga Wijaya dari kota Komar memiliki sumber daya dan aset yang melimpah. Bahkan pengobatan mereka juga tidak bisa dibandingkan dengan rumah sakit manapun di kota Neo. Keesokan harinya, seperti yang sudah ditebak, seluruh kota Neo kembali terguncang. Kali ini, semua orang tidak berani membicarakan kabar yang menggemparkan itu dengan terang-terangan. Dulu ketika grup Kingston dan grup Ika hancur dalam waktu 1 malam, orang-orang di kota Neo masih berani menebak-nebak dan membahas hal itu dengan kaget. Sedangkan kali ini, seluruh kota Neo telah diselimuti kegelisahan dan ketakutan. Putra semata wayang keluarga Willianto kota Neo telah dihajar hingga tidak berbentuk. Jasad Frederick hanya tergeletak dalam genangan darahnya di tengah villa keluarga Willianto. Menurut perkataan orang yang pergi ke tempat kejadian perkara, darah Frederick sudah mewarnai seluruh villanya menjadi merah segar. Di lantai juga ada banyak uang ratusan ribu yang berserak. Sedangkan keluarga Willianto, sama seperti keluarga Ika, kediaman mereka sudah kosong melompong hanya dalam waktu 1 malam. Dalam sekejap mata, semua orang yang ada di kota Neo merasa seperti dalam bahaya. Mereka bahkan tidak berani menebak-nebak, seolah takut akan diawasi oleh pihak yang menakutkan itu. Benar. Mereka bahkan tidak berani sekedar untuk menebak-nebak. Sebab, semua orang pasti takut mati. Semuanya pasti tidak bisa menghadapi kematian dengan tenang. Orang yang berani melakukan hal itu sangatlah angkuh dan gila. Bisa-bisanya dia membuang jasad Frederick ke villa keluarga Willianto begitu saja. Bukankah itu sama saja dengan mengumumkan posisinya kepada seluruh penduduk kota Neo? Semua itu adalah peringatan bagi mereka, siapa lagi yang berani bertindak gegabah. Sedangkan berita itu hanya diberitakan selama 1 jam, setelah itu sudah ditarik oleh pihak atas. Dengan pihak atas yang memblokir berita tersebut, kalau ada media manapun yang berani memberitakan hal ini lagi, maka akan ditutup paksa. Jadi, tentu saja tidak ada orang yang berani membahas hal itu. Namun, mereka tidak akan bisa melupakan kejadian itu dan masih diliputi perasaan takut. Berita tersebut ditarik, tidak ada orang yang berani membahasnya. Keluarga Willianto lenyap begitu saja di tengah kota Neo, seolah-olah kota Neo tidak pernah ada keluarga yang namanya keluarga Willianto. Chloe akhirnya mengerti kenapa dia tidak pernah bertemu dengan Frederick meski sudah menunggu semalaman. Ternyata Frederick sudah mati. Pada saat ini, Chloe berani memastikan kalau hal ini ada hubungannya dengan Valentino. Sebelumnya Valentino mengatakan kalau malam hari akan pergi ke villa keluarga Willianto, tapi keluarga Willianto dibantai pada malam itu juga. Bagaimana mungkin itu hanyalah sebuah kebetulan belaka? Chloe akhirnya ketakutan juga. Meski Valentino sungguh kaya, bahkan sangat berkuasa, Chloe tidak akan takut padanya. Lagi pula, dia adalah seorang wanita. Apa Valentino sungguh akan memukulnya? Namun, pada saat ini Chloe sungguh sangat takut dan kaget. Valentino sungguh memiliki keberanian untuk membunuh orang. Ditambah lagi dia santai-santai saja seakan tidak terjadi apa-apa setelah membunuh orang. Bukankah Valentino sangat mengerikan? Chloe takut mati, sementara Valentino bisa menentukan hidup matinya seseorang dengan mudah. Jadi, sekarang dia sungguh takut terhadap Valentino. Chloe yang sekarang sungguh gelisah. Dia tidak tahu apakah harus melarikan diri dari kota Neo, dan selamanya tidak akan kembali lagi atau pergi mencari Valentino untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepadanya. Pada saat bersamaan, keluarga Laki dan keluarga Cendana juga menerima kabar itu. Tuan Besar Lukman dan Andrea sangat kaget, tapi di saat yang sama, mereka sangat bersyukur dengan pilihan mereka pada waktu itu. Setia pada Valentino merupakan langkah yang paling tepat. Aku sudah berkecimpung di dunia bisnis selama setengah hidupku. Bisnis yang senilai ratusan miliar sudah sering kuterima, tapi di antara semua pilihan dan rencana yang kubuat, tidak ada yang setepat pilihanku untuk berpihak pada Valentino. Andreas meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, lalu berdiri di kantornya yang terletak di lantai paling atas grup Laki sembari menghela napas. Sedangkan Tuan Besar Lukman juga memiliki pemikiran yang sama dengan Andreas. Meski ada kerjasama besar yang bisa membawakan mereka keuntungan yang bernilai ratusan miliar, itu masih tidak sebanding dengan keputusan mereka untuk berpihak pada Valentino. Keluarga Brianto di kota Neo. Louis dan ayahnya, Mark Brianto, kini kembali duduk bersama. Hanya saja mereka berdua sudah tidak percaya diri seperti semalam lagi. Aku tidak menyangka ternyata dia bisa melakukannya. Louis meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Jari-jarinya masih gemetaran hingga saat ini. Louis masih saja bergidik ketika membayangkan kembali foto Frederick yang mati di tengah villa keluarga Willianto. Sekujur tubuh Frederick berlubang karena bekas tembakan. Meski ada seorang pahlawan super yang ditembak terus-menerus, tubuhnya juga akan dipenuhi dengan lubang tembakan.
Mark mengamati raut wajah Louis yang pucat pasi sambil menghela napas. Jangankan Louis, bahkan Mark, si rubah licik itu, juga tidak menyangka Valentino akan semengerikan itu. Valentino sungguh tegas dan tidak menunda-nunda. Dia bahkan menggunakan cara sekejam ini untuk membantai keluarga Willianto. Hendrik adalah pebisnis yang mengutamakan keuntungan. Bagaimana dia bisa bersedia melakukan hal seperti ini untuk Valentino? Mark berkata pada dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Louis tertegun sejenak, lalu berkata, katanya Valentino kenal dengan Eri Wongso Black Tiger Security. Mark menggeleng, lalu berkata, Eri tidak sehebat itu dan tidak mempunyai keberanian untuk membantai keluarga Willianto. Masalah ini mungkin dilakukan oleh Valentino sendiri atau dibantu oleh Hendrik. Di kota sebesar kota Neo, selain dari Maple Rain Real Estate milik keluarga Wijaya dari kota Kamal, aku sungguh tidak bisa memikirkan siapa yang bisa mengeluarkan kekuatan sehebat ini. Louis tidak mengatakan apapun, hatinya terasa sangat resah dan cemas. Tidak peduli siapa pelakunya, kejadian ini merupakan sebuah peringatan bagi kita semua. Siapa yang tidak tahu kalau keluarga Willianto berteman baik dengan keluarga Brianto? Kini mereka langsung melenyapkan keluarga Willianto tanpa memedulikan keluarga kita, itu sama saja dengan menampar kita. Tapi keluarga Brianto harus bisa menerimanya. Sorot mata Mark tampak dingin, tapi nada bicaranya terdengar sangat tidak berdaya. Kalau begitu, pasti Valentino telah melakukan sebuah perjanjian dengan Hendrik, jadi Hendrik baru bersedia membantu Valentino. Masih ada satu hal, bibi ketiga terus ribut meminta kita untuk membalaskan dendam keluarga Willianto. Ucap Louis dengan pelan. Bibi ketiga Louis adalah tantenya Frederick. Bab 505, Grup Nagasan beraksi. Dasar bodoh! Jangankan saat ini semua orang tidak tahu keberadaan keluarga Willianto, bahkan jika Tuan Besar Chandra sampai datang secara langsung ke rumah kita untuk minta tolong, kita juga tidak boleh ikut campur. Mark mendengus dingin. Kecuali keluarga Brianto sanggup menghadapi pistol mitralyur. Kalau tidak mereka hanya bisa duduk dengan patuh di rumah. Pada saat bersamaan, ketika Mark dan putranya sedang mendiskusikan hal itu, banyak keluarga besar dan keluarga kecil di kota Neo yang mendiskusikan hal itu bersama-sama. Tampaknya mereka tidak berani mendiskusikan hal itu di publik, tapi karena berada di keluarga sendiri, jadi mereka pasti tidak terlalu berwaspada. Meski tidak bisa mencapai sebuah kesimpulan, setidaknya mereka paham akan satu hal. Kota Neo sudah akan berubah. Di antara pergumulan yang akan datang, siapa yang bisa tetap bertahan hidup hanya bisa dilihat dari kepintaran masing-masing. Gedung besar Maple Rain Real Estate, ruang rapat di lantai teratas. Semua karyawan perusahaan ada di ruang rapat, termasuk Hendrik dan Marco. Valentino juga tumben bisa datang ikut rapat. Saat ini, dia sedang duduk di posisi pemimpin dengan tenang. Suasana di dalam ruang rapat sangat tegang. Banyak petinggi perusahaan yang memasang tampang masam. Di tengah meja rapat berbentuk lonjong itu terdapat sebuah pedang angin maple yang dibeli oleh Hendrik seharga 20 miliar di sebuah acara pelelangan. Valentino tidak mengatakan apapun, jarinya mengetuk meja dengan pelan sehingga suara ketukan yang ringan pun terdengar. Tidak kusangka grup Nagasan sudah mengintai kita sejak awal dan telah bersiap-siap. Ucap salah seorang petinggi perusahaan sambil menggertakkan giginya. Tidak heran kalau mereka hanya diam saja selama ini. Ternyata semua itu demi tidak menarik perhatian kita. Mereka hanya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kita. Ujar salah satu orang. Mendengar satu orang mengatakan itu, semuanya pun juga ikut membicarakan masalah itu. Sedangkan Hendrik hanya diam saja tanpa mengatakan apapun. Dia telah bersiap melawan grup Nagasan, tapi dia tidak menyangka pergerakan grup Nagasan akan secepat ini. Bagaimana dengan situasi saat ini? Tanya Valentino sembari mengangkat kepalanya. Tuan muda, dengan Kamar Dagang Kota Neo yang memiliki dukungan grup Nagasan, mereka sudah beberapa kali membeli saham Maple Rain Real Estate sejak awal. Mereka membuat nilai saham kita semakin tinggi, tapi hari ini tiba-tiba menjualnya dalam jumlah banyak hingga menyebabkan nilai saham kita anjlok. Aset kita juga ikut terpengaruh. Lapor salah seorang petinggi perusahaan. Orang-orang yang menghadiri rapat ini adalah orang yang dipilih dari keluarga Wijaya. Jadi, identitas Valentino sudah bukanlah sebuah rahasia. Valentino mengernyit. Grup Nagasan memang hebat. Grup Nagasan bisa menjadi sebuah perusahaan transnasional dan menguasai Kamar Dagang Kota Neo, serta menguasai Kota Neo selama ini. Tentu saja kemampuan mereka cukup hebat. Valentino mengernyit, lalu bertanya. Sejak kapan masalah ini dimulai? Siapa yang bertanggung jawab atas urusan saham perusahaan kita? Beberapa petinggi perusahaan seketika terdiam,
lalu menatap ke arah Marco. Sejak Marco datang ke perusahaan, dia perlahan-lahan menguasai kewenangan Hendrik. Kini, urusan saham perusahaan telah jatuh di tangannya. Setelah dipikir-pikir, begitu urusan saham perusahaan jatuh di tangan Marco, grup Nagasan baru bisa mempunyai kesempatan untuk menyelinap. Direktur Marco, kamu sama sekali tidak tahu ketika saham perusahaan kita dibeli oleh seseorang dalam jumlah banyak? Valentino menoleh dengan pelan dan memandang Marco. Marco memberanikan diri untuk menjelaskan. Grup Nagasan melakukannya dengan penuh ketelitian. Mereka tidak hanya membelinya dalam beberapa kali, tapi juga mengganti beberapa kali perusahaan, jadi sangat sulit untuk menyadarinya. Saat itu, aku juga demi keuntungan perusahaan, makanya aku tidak ingin mendengar alasannya. Valentino memandang Marco dengan penuh arti. Marco seketika menundukkan kepalanya dengan patuh. Dia memang kurang handal dalam mengurus perusahaan jika dibanding dengan Hendrik. Masalah sudah terjadi, kita kesampingkan dulu siapa yang bersalah. Coba katakan, bagaimana kita harus menyelesaikan masalah ini? Valentino menarik pandangannya sembari menyesap tehnya. Tuan muda, hal yang paling penting akibat dari nilai saham kita anjlok saat ini adalah uang. Benar, kita harus segera memulihkan pergerakan uang perusahaan. Asalkan perputaran uang perusahaan tidak berhenti, pasar modal masih berada di bawah genggaman kita. Paling tidak kita hanya akan mengalami sedikit kerugian, tapi tidak sampai membawa pengaruh besar terhadap perusahaan. Begitu Valentino selesai bicara, mereka langsung mengeluarkan pendapat masing-masing. Intinya masih tetap di uang. Dunia bisnis seperti medan perang. Kalau di medan perang mengandalkan tentara dan uang, maka perang dalam dunia bisnis adalah koneksi dan uang. Bagaimanapun, perang tetap membutuhkan uang. Uang tidak akan pernah bisa lepas dari perang. Masalah ini biarkan Tuan Marco yang menyelesaikannya saja. Tuan Marco adalah utusan kepercayaan keluarga Wijaya. Kini perusahaan sedang terjebak masalah, jadi tentu saja harus Tuan Marco yang meminta uang kepada keluarga Wijaya, kan? Begitu mendengar nada bicara Valentino yang terdengar sangat mengejek, Marco menggertakkan giginya. Wajahnya juga tampak sangat masam. Tuan muda Valentino, begini, saat ini, keluarga Wijaya pun tidak sanggup mengeluarkan begitu banyak uang untuk menolong kita. Pungkas Marco. Mereka adalah keluarga Wijaya yang berada di tingkat keluarga yang memiliki puluhan miliar aset, tapi malah tidak sanggup memberi kita uang. Valentino tertawa. Dia tidak berencana untuk menggunakan uang sendiri. Mendengar ucapan Valentino, Marco terdiam sejenak, lalu berkata, Bisa sih, bisa, tapi pihak keluarga Wijaya tidak senang dengan tindakan Tuan Muda semalam. Jadi, uang ini sepertinya tidak akan diberikan. Tidak puas? Valentino mengernyit, lalu berkata, Apa yang tidak puas? Keluarga Wijaya merasa kalau menggunakan pertolongan tingkat tinggi hanya demi bawahan yang dipelihara oleh keluarga Wijaya. Itu sama sekali tidak diperlukan. Ucap Marco dengan waspada sembari mengamati ekspresi Valentino. Kamu? Sorot mata Hendrik seketika berubah dingin dan terpaku pada Marco. Namun, Marco tidak takut padanya, jadi dia sontak memandang Hendrik kembali dengan raut wajah datar. Sementara sorot mata Valentino tampak terbakar oleh api amarah. Kalau begitu, Kasman yang telah bekerja keras demi keluarga Wijaya, lalu bersedia mengorbankan nyawanya agar aku tidak tertembak dan menyelamatkanku, semua itu tidak pantas untuk mendapatkan pertolongan tingkat tinggi. Atau menurut keluarga Wijaya, nyawaku tidak sepadan dengan pertolongan tingkat tinggi. Valentino memicingkan matanya. Marco segera melambaikan tangannya, lalu menjelaskan. Tuan muda Valentino, jangan salah paham. Kalau Anda terluka, keluarga Wijaya pasti akan segera memberi pertolongan, hanya saja Kasman itu. Memangnya kenapa? Dia adalah prajurit keluarga Wijaya. Seorang prajurit yang setia terhadap keluarga Wijaya. Merekalah prajurit yang bersedia berkorban demi keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya bisa hebat seperti ini sekarang karena upaya keras mereka. Bukan karena ucapanmu. Orang yang berkorban demi keluarga Wijaya adalah mereka. Orang yang memperluas kejayaan keluarga Wijaya juga mereka. Bukan kamu, Marco. Musuh takut kepada keluarga Wijaya karena mereka takut dengan senjata yang ada di tangan Kasman dan yang lainnya. Bukan takut terhadap ucapanmu, Marco. Identitas mereka jauh lebih tinggi dan berguna dibanding dengan pecundang sepertimu yang hanya bisa duduk di belakang layar sambil menikmati hidup. Valentino menatap Marco dengan pandangan dingin. Ucapannya membuat Marco tidak bisa berkata-kata. Ingatlah, mereka adalah orang-orang dari keluarga Wijaya dan juga merupakan bagian dari keluarga Wijaya.
Jadi, mereka juga harus bisa menikmati segala perlakuan dari keluarga Wijaya. Ucap Valentino dengan tegas. Marco tidak berani berbicara lagi. Para petinggi perusahaan tidak mengatakan apapun. Namun, baik orang-orang dari pihak Hendrik maupun pihak Marco, kini mereka semua sangat terkejut. Keluarga Wijaya bersedia memberikan uang ini atau tidak? Tanya Valentino lagi. Bab 506, kekuatan yang sesungguhnya. Kali ini Marco tidak berani bimbang lagi. Dia segera berkata, akan aku tanyakan kepada keluargaku. Tapi Tuan Muda Valentino, ada sesuatu yang tidak aku pahami. Katakanlah. Valentino melambaikan tangannya. Keluargaku bukannya menyuruh Tuan Muda Valentino untuk menguasai kota Neo, mereka hanya ingin Tuan Muda Valentino mengelola perusahaan saja. Lalu, kenapa Tuan Muda Valentino harus bersaing dengan grup Nagasan? Valentino dan Hendrik seketika terdiam setelah mendengar perkataan dari Marco. Pertanyaan ini tidak mudah untuk dijawab. Awalnya, keluarga Wijaya berinvestasi pada Maple Rain Real Estate. Akan tetapi, karena di keluarga Wijaya ada yang tidak percaya dengan kemampuan Valentino, jadi tujuannya adalah untuk mengujinya. Namun, keluarga Wijaya sama sekali tidak menyuruh Valentino untuk menguasai kota Neo. Kalau tidak, kota Neo sebenarnya bisa dengan mudah dikuasai keluarga Wijaya. Sedangkan saat ini, Valentino malah membawa Maple Rain Real Estate bersaing dengan grup Nagasan dan juga kamar dagang kota Neo. Hal ini membuat Marco dan keluarganya sedikit tidak mengerti jalan pikir Valentino. Kenapa? Apakah maksud Tuan Marco Maple Rain Real Estate lebih baik diam saja dalam menghadapi serangan grup Nagasan? Kapan keluarga Wijaya dari kota Kamar pernah takut dengan musuh? Mata Hendrik yang menyipit melihat ke arah Marco. Marco melirik Hendrik lalu berkata, Tuan Hendrik tidak perlu memedulikan maksud dari pertanyaanku. Aku sebenarnya hanya penasaran saja. Setelah merenung untuk beberapa saat, Valentino bertanya, apa yang ingin kamu ketahui? Menghadapi Valentino, Marco jelas tidak berani untuk bersikap arogan. Dia dengan cepat berkata, aku hanya penasaran, apakah Tuan Muda Valentino ingin menguasai semua yang ada di kota Neo? Setelah bertanya, mata Marco sedikit menyipit dan melihat ke arah Valentino. Dia ingin tahu, sebenarnya apa yang ada di pikiran Valentino dan juga bagaimana Valentino akan menjawab pertanyaannya. Benar sekali. Valentino dengan yakin menganggukkan kepalanya, lalu lanjut berkata, aku ingin mengendalikan seluruh kota Neo. Pernyataan ini membuat mata semua orang yang ada di dalam ruangan terbelalak. Ekspresi Marco membeku. Dia menatap Valentino dengan sorot mata tidak percaya. Ternyata ambisi Valentino sangat besar, dia bahkan sama sekali tidak ragu untuk mengatakannya di depan umum. Hendrik melihat Valentino dengan ekspresi khawatir. Menyatakan ambisinya terlalu awal bisa membuat keluarga Wijaya terhasut. Tuan Muda Valentino, kenapa Anda berbuat seperti ini? Anda merupakan keluarga utama dari keluarga Wijaya. Kelak Anda yang juga akan menjadi kepala keluarga dan memegang aset sebesar ratusan miliar. Kota Neo hanyalah kota kecil, seharusnya berarti untuk Anda. Kata Marco dengan suara kecil. Tidak ada alasan yang pasti, aku hanya ingin saja. Apakah tidak boleh? Ekspresi Valentino liar, dia juga sengaja berbicara dengan nada yang arogan. Hendrik terkejut seketika dia mengerti maksud dari Valentino. Benar. Kalau Tuan Muda Valentino memang mau, bahkan jika harus menginjak-injak kota Neo, lalu kenapa? Dia mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Zaman dulu Kaisar menggunakan cara apapun juga demi menyenangkan permaisurinya. Jadi apakah Tuan Muda Valentino tidak boleh menguasai kota Neo demi kesenangannya sendiri? Bahkan kalau Tuan Muda Valentino hanya ingin bersenang-senang, itu juga termasuk niat pribadinya. Apakah kamu masih perlu menebak isi dari pikiran Tuan Muda Valentino? Atau maksudmu, Tuan Muda Valentino harus menjelaskan semua tindakannya kepadamu? Kata Hendrik dengan nada mengejek. Marco sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka bahwa Valentino begitu terus terang mengakui keinginannya. Bahkan dia juga mengatakannya dengan begitu arogan, membuat Marco tidak bisa berkomentar. Karena Valentino adalah anak sah dari keluarga Wijaya, jadi dia memang memiliki kualifikasi seperti itu. Marco pernah mendengar bahwa salah satu keturunan keluarga cabang dari keluarga Wijaya pernah mengakuisisi showroom mobil hanya karena pemilik dari showroom mobil tersebut menyinggung orang tersebut. Jadi, ketika Valentino berkata bahwa dia ingin menguasai kota Neo hanya untuk bersenang-senang, itu sama sekali bukan hal yang baru. Tuan Muda Valentino, aku sekarang sudah mengerti. Maaf karena aku terlalu banyak bicara. Marco segera menutup mulutnya. Namun,
Di dalam benaknya, dia ingin segera melaporkan ambisi Valentino ini kepada orang dari keluarga Wijaya, supaya orang itu segera melakukan langkah pencegahan. Tuan Muda Valentino, di belakang grup Nagasan ada dukungan dari Kamar Dagang Kota Neo. Kamar Dagang Kota Neo memiliki hampir 100 anggota. 100 perusahaan yang saling bekerja sama ini pasti memiliki kekuatan yang besar pula. Bertarung melawan Kamar Dagang Kota Neo bukanlah hal yang mudah. Ucap salah seorang yang ada di sana dengan cemas. Kita bertindak sesuai dengan keadaan. Ketika ada kesempatan, kita bisa mulai bertindak lebih dahulu. Aku yakin kalian semua pasti bisa. Setelah mengatakan ini, Valentino bangkit berdiri secara perlahan dan kemudian meninggalkan ruang rapat. Di hadapan Marco dan lainnya, Valentino tidak banyak bicara. Dia sengaja bersikap acuh tak acuh, bagaikan seorang bos yang sedang menyuruh bawahan saja. Sedangkan untuk detail rencana, Valentino pasti akan membahasnya dengan Hendrik. Semua orang yang ada di sana terdiam. Dengan tatapan kosong, mereka menatap Valentino yang berjalan menjauh, sama sekali tidak berani membuka mulut. Valentino melangkah perlahan. Ketika sudah sampai di pintu ruang rapat, dia tiba-tiba berhenti dan berkata tanpa membalikkan tubuhnya. Ingat, kita harus menang melawan grup Nagasan, tidak boleh kalah. Suaranya yang dingin membuat semua orang yang ada di sana kembali tersadar. Pukul 9 malam, di dalam sebuah ruangan yang ada di Hat Club. Hendrik, Danu, Evan, Slamet, Mario, Eri dari Black Tiger Security dan puluhan orang tak dikenal lainnya sedang berkumpul. Sedangkan pada saat ini, mereka semua menatap pemuda yang berada di posisi utama itu dengan sungguh-sungguh. Pemuda itu duduk sambil menyesap tehnya dengan ekspresi malas. Tuan Valentino, orang-orang yang seharusnya datang sudah tiba. Hendrik berpikir sebentar, lalu pada akhirnya dia memanggil Valentino dengan sebutan Tuan Valentino. Valentino sedikit mengangguk, dengan santai meletakkan cangkir tehnya. Siapapun tidak ada yang mengira bahwa Hat Club yang terkenal di kota Neo diam-diam telah diakuisisi oleh Valentino. Sebagai tempat yang berkelas, Hat Club dikunjungi oleh berbagai macam tokoh besar. Awalnya, langkah-langkah penjagaan rahasia terlaksana dengan sangat baik. Setelah diakuisisi oleh Valentino, langkah penjagaan rahasia mereka menjadi lebih ketat lagi. Malam ini, Valentino memanggil semua orang yang berada di bawah kekuasaannya untuk menjalankan rapat pertama. Tidak boleh ada kesalahan yang terjadi dalam rapat tersebut. Hari ini kita mau membahas sesuatu, jadi tidak boleh ada yang minum alkohol. Setelah urusannya selesai, aku akan membawa kalian bersenang-senang. Semuanya, terima kasih. Valentino mengangkat cangkir tehnya, kemudian bersulang. Semua orang yang ada di sana buru-buru mengangkat cangkir teh dan meminumnya dengan hormat. Orang-orang yang menghadiri rapat bukan saja Hendrik dan yang lainnya, tapi ada juga para eksekutif dari rencana Meteor. Mereka semua adalah orang kepercayaan Hendrik. Hendrik menghela napas di dalam hatinya karena teringat sesuatu. Saat Valentino masih seorang diri saja, hanya Hendrik yang membantunya. Dalam waktu singkat, Valentino sudah memiliki banyak bawahan. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Dalam beberapa hal, bantuan Hendrik sangatlah berguna. Akan tetapi, sebagian besar dilakukan oleh Valentino dengan kemampuannya sendiri. Mengambil keuntungan dari kekuasaan keluarga Wijaya juga merupakan suatu trik. Jika memiliki kekuatan tapi tidak digunakan, maka itu sama saja dengan orang bodoh. Mario dan Slamet yang duduk di samping memandang Valentino dengan sorot mata berbinar. Mereka berdua sangat terkejut. Baru kali ini, Valentino menunjukkan kepada mereka kemampuannya yang sesungguhnya. Status Hendrik di kota Neo sebenarnya sudah tidak diragukan lagi. Selain itu, ada Eri dari Black Tiger Security yang merupakan orang nomor 1 di dunia bawah tanah kota Neo. Mereka sama sekali tidak menyangka saat ini mereka bisa menjadi bawahan Valentino. Padahal sebelumnya, mereka hampir saja dibunuh Valentino. Bab 507, dua kubu yang berbeda. Adapun Danu, dia adalah bos pusat kebugaran Maple Dawn. Selain itu, pusat kebugaran Maple Dawn sudah berkembang di mana-mana dan telah membuka banyak cabang di kota Neo. Danu yang bertanggung jawab atas rencana Meteor mempromosikan pusat kebugaran Maple Dawn kemana-mana. Mario dan yang lainnya tahu bahwa pusat kebugaran Maple Dawn sebenarnya melakukan bisnis yang sama dengan Black Tiger Security atas nama pusat kebugaran. Entah ada berapa banyak orang yang disebut satpam di dalam pusat kebugaran Maple Dawn. Mengenai puluhan orang lainnya, Mario dapat mengenali beberapa wajah yang familiar. Di antara mereka juga terlihat orang-orang yang pernah bekerja untuk grup Kingston. Ternyata orang-orang itu sudah ditundukkan oleh Valentino untuk setia padanya. Sampai pada saat ini, mereka baru paham bahwa Valentino sebenarnya tidak perlu bergantung pada kedua keluarga mereka.
Keluarga Cendana dan keluarga Laki hanya bisa mengagumi kekuatan yang dimiliki Valentino. Bahkan Mario pun tidak bisa menahan diri untuk berpikir, ada satu hal yang tersebar di seluruh kota Neo yang mengatakan bahwa Maple Rain Real Estate adalah bisnis yang dimiliki oleh keluarga Wijaya dari kota Kamar. Kalau begitu, Hendrik pasti bagian dari keluarga Wijaya dari kota Kamar. Akan tetapi, dia sangat sopan pada Valentino, sedangkan Valentino juga bermarga Wijaya. Mario membelalakan matanya ketika memikirkan sederet peristiwa yang terjadi sebelumnya, ditambah dengan cerita misterius tentang tuan muda Valentino dari kota Kamar. Identitas Valentino. Mario menghela napas panjang. Dia bahkan tidak berani untuk terus memikirkan hal semacam ini lagi. Jadi, Mario hanya bisa menghentikan pikirannya secara paksa. Selama Mario memutuskannya, tidak peduli siapa Valentino, grup Laki akan mengikutinya sampai mati. Valentino berbicara perlahan dengan acuh tak acuh. Kalian semua yang bisa datang ke sini hari ini adalah orang-orang kepercayaanku. Satu kalimat itu mampu membuat hati semua orang bergetar. Mereka sangat terharu. Memang benar begitu. Mereka yang dipanggil Valentino kemari jelas merupakan orang-orang yang mendapatkan kepercayaan mutlak darinya. Rencana Valentino jelas bukan hanya ini saja. Ketika dihadapkan dengan grup Nagasan yang sangat kuat, kemungkinan akan ada orang yang mundur sebelum berperang. Jadi, Valentino harus memberitahukan orang-orang ini bahwa mereka tidak berjuang sendirian, agar mereka tahu kekuatan Valentino. Kalau tidak begitu, sekalipun grup Nagasan tidak berani menyerang, bagaimana Valentino akan membawa mereka menghadapi keluarga Wijaya dari kota Kamar? Jadi Valentino mengumpulkan orang-orang itu di sini setelah melalui pemikiran yang mendalam. Grup Nagasan punya kamar dagang kota Neo. Aku punya kalian, jadi aku tidak takut. Kata Valentino sekali lagi. Orang-orang itu pun mengangguk dan menanggapi dengan hormat. Tuan Valentino, saya ingin mengatakan sesuatu, tapi saya ragu apakah saya harus mengatakannya atau tidak. Kata Mario dengan hati-hati, matanya berkedip beberapa kali. Valentino melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah, katakan saja. Setelah mendapatkan persetujuan, Mario langsung berdiri. Dia memandang semua orang terlebih dahulu, kemudian menyatukan tangannya dan berkata pada Valentino, Grup Nagasan memiliki kamar dagang kota Neo. Kenapa kita tidak bisa membentuk aliansi kita sendiri? Begitu kata-kata itu diucapkan, awalnya semua orang terdiam sejenak. Setelah itu mereka mengangguk serempak. Saya, Eri Wongso, bersedia mengikuti Tuan Valentino untuk membangun kekuatan aliansi kita sendiri. Eri yang pertama kali menyatakan persetujuannya. Pusat kebugaran Maple Dawn mendukung. Danu pun menyahut dengan ekspresi serius. Keluarga Cendana hanya akan mengikuti Tuan Valentino. Slamet menambahkan. Perusahaan periklanan Meteor ikut. Ucap Evan tanpa ragu. Mario dan yang lainnya sebenarnya tidak tahu apa sebenarnya perusahaan periklanan Meteor itu. Valentino tidak akan memberitahu mereka tentang rahasia rencana Meteor sampai saat terakhir. Rahasia itu adalah kartu truf super yang dipegang Valentino. Jika belum sampai pada masa yang kritis, Valentino tidak akan menunjukkannya pada orang lain dengan mudah. Hendrik merenung sejenak, kemudian dia berkata, Tuan Valentino, mengenai aliansi, saya rasa hal itu bisa dilaksanakan. Benar. Semua anggota kamar dagang kota Neo sangat arogan. Aku tidak senang melihat mereka. Bentuk aliansi untuk menghancurkan kamar dagang kota Neo. Semua orang mengangguk serempak dan menatap Valentino dengan penuh harap. Jika mereka bisa mengikuti Valentino dan menciptakan aliansi yang kekuatannya sebanding dengan kamar dagang kota Neo, mereka pasti bisa menjatuhkan kamar dagang kota Neo. Pada saatnya nanti, mereka dapat menggantikan posisi kamar dagang kota Neo. Selain itu, mereka pun menjadi anggota pendiri aliansi. Bukankah itu hal yang sangat membanggakan? Akan tetapi, setelah Valentino merenung sejenak, dia kemudian menggelengkan kepalanya perlahan. Masalah ini tidak mendesak, kita bicarakan nanti saja. Jawab Valentino sambil melambaikan tangannya. Adapun mengenai alasannya, Valentino tidak menjelaskannya pada mereka. Awalnya, semua orang sangat menantikannya. Sekarang, baskom berisi air dingin pun dituangkan ke kepala mereka. Mereka semua merasa sedikit kecewa. Akan tetapi, orang-orang itu tidak berani banyak bicara. Mereka hanya bisa menuruti keputusan Valentino secara diam-diam. Hendrik juga menatap Valentino dengan sedikit ragu. Ini adalah kesempatan yang baik. Begitu aliansi dibentuk, semua kekuatan akan digabung menjadi satu dan pasti akan menjadi sangat kuat. Akan tetapi, kenapa Valentino bisa melewatkan kesempatan ini?
Hendrik merenung sejenak, matanya berkilat dan dia pun langsung mengerti maksud Valentino. Setelah mengerti maksud Valentino, Hendrik pun menghela napas dalam hatinya. Tuan muda Valentino masih muda, tapi lebih bijaksana dari yang sudah tua. Valentino melambaikan tangannya dengan ringan, suara diskusi semua orang pun berhenti. Hari ini, aku memanggil semua orang datang kemari bukan untuk maksud lain. Aku hanya ingin kalian mencicipi teh yang baru di Hat Club. Selain itu, kalian juga sudah melihat pola kota Neo saat ini yang memiliki 3 kubu berbeda, sedangkan grup Nagasan dan kamar dagang kota Neo memiliki kebencian yang sama. Jadi lebih tepatnya, ada 2 kubu yang berbeda. Aku tidak akan berbicara lebih banyak lagi. Direktur Hendrik adalah temanku. Aku harap kalian semua bisa melakukan yang terbaik untuk membantu melancarkan urusannya. Setelah berpikir sejenak, Valentino memutuskan untuk menghadapi grup Nagasan atas nama Maple Rain Real Estate. Meskipun perkataan Valentino agak samar, mereka semua sudah mengerti. Valentino sudah bertekad untuk melawan grup Nagasan. Melawan grup Nagasan berarti harus menghadapi kamar dagang kota Neo. Di antara Maple Rain Real Estate, kamar dagang kota Neo, dan grup Nagasan, dan kamar dagang kota Neo memiliki semangat yang sama dan dihitung sebagai satu kekuatan. Jadi saat ini, kota Neo benar-benar terbagi menjadi 2 kubu. Valentino mendongak dan melihat sekeliling, lalu dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku ingin mengatakan hal buruknya terlebih dahulu. Siapapun bisa memilih untuk bersikap netral dan tidak memihak pada siapapun. Tapi, barang siapa yang bermain-main denganku pada saat seperti ini, akan berakhir seperti Frederick. Ketika mendengar hal ini, semua orang merasa ngeri di dalam hati mereka. Mereka pun akhirnya yakin bahwa Valentino lah yang menghancurkan keluarga Willianto. Tuan Valentino tenang saja. Kami akan setia pada Tuan Valentino dan tidak akan mendua. Semua orang berdiri serempak dan menyatakan keberpihakan mereka pada Valentino dengan hormat. Setelah itu, semua orang membicarakan tentang konfrontasi melawan grup Nagasan sebelum mereka membubarkan diri. Semua orang meninggalkan ruangan itu secara berkelompok. Ada yang keluar dari pintu depan dan ada yang keluar dari pintu belakang. Tujuannya tentu saja agar mereka tidak menarik perhatian orang di sekitar. Setelah semua orang pergi, hanya Valentino dan Hendrik yang tersisa di dalam ruangan. Valentino bangkit dan berdiri di sebelah jendela kaca. Dia memandang kota Neo di kejauhan. Tuan muda Valentino, kenapa kita tidak membentuk aliansi? Hendrik mengutarakan keraguan yang ada di dalam hatinya. Bab 508. Terjebak dalam kondisi mengerikan. Valentino memandang ke kejauhan. Dia tersenyum, lalu menjawab. Pak Hendrik pasti tahu salah satu kata kuncinya. Hendrik membalas senyumnya, lalu berkata, ini hanya pendapat saya, tapi saya tidak berani asal menebak isi pikiran Tuan muda Valentino. Katakan saja. Jawab Valentino. Hendrik terdiam sejenak, lalu berkata, Tuan muda Valentino memiliki jiwa yang berapi-api, tapi Tuan muda Valentino tidak menganggap grup Nagasan sebagai musuh. Mereka tidak berhak menyuruh Tuan muda Valentino untuk melakukan yang terbaik. Begitulah yang dipikirkan Hendrik barusan. Valentino mengangguk, lalu berkata, Pak Hendrik hanya betul setengah. Kekuatan grup Nagasan sangat mengerikan. Mereka bahkan telah menjadi perusahaan yang wilayah kekuasaannya melintasi batas negara. Jika berbicara mengenai kekuasaan, tidak ada satupun perusahaan di kota Neo yang dapat menandingi grup Nagasan, termasuk Maple Rain Real Estate. Ditambah lagi, mereka juga mengendalikan kamar dagang kota Neo. Ratusan perusahaan ada di bawah kekuasaan mereka. Bagaimana tidak mengerikan? Karena itu, aku tidak akan meremehkan mereka. Kata Valentino. Kalau begitu, kenapa Tuan muda Valentino? Hendrik merasa heran. Makanya aku bilang Pak Hendrik hanya betul setengah. Musuh memang kuat, tapi dalam menghadapi musuh, kita tidak harus mengeluarkan seluruh kartu kita. Karena di belakang kita, masih ada musuh lain yang lebih kuat menanti kita untuk menunjukkan kekuatan terakhir kita. Jika itu terjadi, kita akan kehilangan kesempatan. Aliansi pasti akan dibangun, tapi bukan sekarang. Waktunya masih belum tiba. Maka dari itu, sekarang kita berada dalam posisi yang sulit, Pak Hendrik. Kata Valentino. Raut wajah Hendrik berubah serius. Akhirnya dia dapat memahami jalan pikiran Valentino. Sejak awal, Valentino selalu menganggap anggota keluarga cabang yang menentangnya sebagai musuh. Kota Neo adalah batu bagi Valentino untuk berpijak. Kota ini juga merupakan gunung batu tempat Valentino menyimpan kekuatannya. Valentino cepat atau lambat harus meninggalkan kota kecil ini. Karena itu, seluruh kekuatan tersembunyi mereka,
terutama rencana meteor yang akan memorak-porandakan kota Neo telah disiapkan bagi keluarga Wijaya. Namun, saat ini kekuatan grup Nagasan telah meningkat berkali lipat. Mereka bersumpah akan berduel melawan Maple Rain Real Estate. Kekuatan grup Nagasan tidak dapat dipungkiri. Akan tetapi, kekuatan mereka terbatas di kota Neo. Karena itu, jika Valentino menunjukkan seluruh kekuatannya, grup Nagasan pasti akan merasa takut. Jika itu terjadi, seluruh kekuatan Valentino akan terbuka di depan mata keluarga Wijaya di kota Kamer. Jadi, walaupun grup Nagasan disingkirkan dan diganti oleh Kamar Dagang Kota Neo, keluarga Wijaya juga sudah siap. Masalah kembalinya Valentino ke keluarga Wijaya terpaksa ditunda lagi. Namun, jika tidak menggunakan kekuatannya, grup Nagasan sulit untuk dihadapi. Karena itu, Valentino menganggap masalah ini sangat rumit. Maju salah, mundur kena. Valentino terperangkap dalam pilihan yang sulit. Sementara saat ini, Valentino dan Hendrik tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari kesulitan ini. Tuan Muda Valentino, bagaimana kalau kita minta dukungan dari keluarga? Hendrik tidak tahan untuk mengungkapkan pendapatnya. Tidak usah. Tolak Valentino. Menaklukkan kota Neo menggunakan kekuatan keluarga Wijaya memang merupakan pencapaian besar. Tapi kali ini, aku ingin menggunakan kekuatanku sendiri untuk menaklukkan kota Neo. Keluarga Wijaya hanya latar belakangku, bukan kemampuanku sendiri. Jika kita mengandalkan kekuatan sendiri untuk menaklukkan sesuatu, kelak posisi kita akan lebih stabil. Jawab Valentino. Raut wajah Hendrik berubah serius. Dia berkata, Tuan Muda Valentino tidak perlu khawatir. Selama saya masih hidup, grup Nagasan tidak akan bisa mengalahkan Tuan Muda Valentino. Valentino menjawab. Serangan pertama grup Nagasan merupakan kejutan terbesar bagi kita. Namun, yang terjadi setelah ini sudah bisa ditebak. Persaingan tidak akan berakhir. Tapi, masih dengan semboyan yang sama. Bertindak sesuai keadaan setelah menyelesaikan konflik dengan grup Nagasan, tidak ada lagi yang bisa menghalangi langkah kita di kota Neo. Saat itu terjadi, aku harus kembali ke keluarga Wijaya. Hendrik mengangguk dan berkata, Baik Tuan Muda Valentino. Setelah itu, keduanya berbincang sejenak, lalu meninggalkan ruangan tersebut. Begitu Valentino dan Hendrik keluar dari lift, mereka melihat seorang wanita bertubuh tinggi dan ramping sedang berbicara dengan kasir di meja resepsionis. Begitu melihat sosok wanita ini, Valentino mengangkat alis. Namun, dia memutuskan untuk pergi. Maaf, Nona. Barang-barang yang dipesan di sini hanya bisa diambil oleh orang yang bersangkutan. Orang lain tidak boleh mengambilnya. Ini adalah tanggung jawab kami terhadap pelanggan. Mohon Anda memakluminya. Jawab kasir dengan sopan. Tapi orangnya tidak ada. Bagaimana dia bisa mengambilnya? Tanya wanita itu dengan suara yang sangat kecil. Mendengar ini, kasir itu terdiam sejenak, lalu berkata, Tidak ada? Apa maksudnya? Pesanan juga bisa dibatalkan. Orangnya sudah mati. Lanjut wanita itu. Kasir itu melongo. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Makanya, aku ingin mengantarkan benda itu ke kuburannya. Boleh? Begitu mendengar perkataan wanita ini, langkah Valentino yang hampir mencapai pintu berhenti. Dia menoleh melihat wanita itu dengan pandangan terkejut. Apakah perasaanmu dengan dia begitu dalam? Akhirnya Valentino buka suara. Kasir dan wanita itu langsung menoleh ke asal suara. Kasir itu bersiap untuk menyapa Valentino, tapi Valentino menggoyangkan tangannya. Valentino! Ternyata kamu? Chloe terbelalak menatap Valentino nyaris tidak percaya. Chloe yang sekarang sangat ketakutan melihat Valentino. Dia seperti orang yang takut mati. Chloe tidak menganggap dirinya memiliki darah bangsawan seperti Frederick. Valentino mampu menyingkirkan Frederick, lalu bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa. Apalagi Chloe yang bukan siapa-siapa. Barang ini mau kamu antarkan ke Frederick? Tanya Valentino dengan nada jenaka. Dia tahu tidak ada hubungan yang tulus antara Chloe dan Frederick. Iya? Jawab Chloe sambil mengangguk. Dia setidaknya telah membelikanku mobil dan memberiku sebuah villa. Lanjut Chloe tanpa menunggu jawaban Valentino. Villa itu dibeli atas nama Frederick kan? Berarti itu properti keluarga Willianto. Tapi kamu tahu sendiri, properti keluarga Willianto telah diserah terimakan padaku. Karena itu, villa itu adalah milikku. Kata Valentino kepada Chloe.
Chloe tercengang, sorot matanya sekali lagi memancarkan ketakutan. Dia membuka mulut ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Jantung Chloe berdegup kencang. Perasaan takut, gugup serta menyesal memenuhi hatinya. Ingatan akan semua kejadian sejak pertama kali bertemu dengan Valentino hingga sekarang membuat perasaannya berkecamuk di dada. Seandainya waktu itu Chloe menjadi teman yang baik bagi Angel, tidak mungkin ada akhir yang seperti ini. Semakin dipikirkan, semakin dia merasa menyesal. Semakin dipikirkan, semakin matanya merah. Valentino mengernyitkan alis, lalu berkata, "Berikan barang itu padanya." Selesai berbicara, Valentino berbalik dan pergi bersama Hendrik. "Baik, Direktur Valentino," jawab kasir itu. Tanpa ragu, dia pun mengeluarkan barang yang dimaksud. Chloe terbelalak dan mengeluarkan bon pesanan Frederick. Chloe sudah merayu si kasir selama setengah jam tanpa hasil sedikit pun. Sedangkan Valentino bisa dengan mudah membereskannya hanya dengan satu kalimat saja. Bab 509, Tuan Besar, aku tidak mau mati. "Valentino, dia!" Chloe menatap kasir bar itu dengan bengong. Kasir bar itu menjelaskan dengan sederhana. "Dia adalah bos baru Hat Club." Mata Chloe langsung melebar. Hat Club Cotaneo yang terkenal ternyata sudah diakuisisi oleh Valentino. Chloe tidak bisa mendeskripsikan perasaannya yang sekarang. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil barang, lalu berlari keluar dengan sangat cepat. Sambil membawa barang, Chloe mengejar Valentino sambil berseru. "Valentino! Tunggu aku, Valentino!" "Apa?" Valentino pelan-pelan membalikan badannya, kemudian menatap Chloe sembari mengernyit. Setelah Chloe tiba di depan Valentino, dia menatap Valentino dengan napas yang terengah-engah. Melihat wajah Chloe yang tampak lelah dan ketakutan, Valentino pun menghela napas dalam hati. "Ada apa?" tanya Valentino. Chloe menatap Valentino dengan perasaan yang campur aduk sambil menggigit bibirnya. Kemudian, dia menekuk lututnya dan pelan-pelan merendahkan tubuhnya. Akhirnya, Chloe berlutut kepada Valentino. Valentino langsung tersentak. Awalnya dia hendak menarik Chloe berdiri. Akan tetapi, setelah mengingat apa yang terjadi dengan keluarga Willianto, Valentino berdiam diri saja. Dia menatap Chloe dengan datar. Sekarang Valentino mungkin belum bisa benar-benar bersikap cuek dan kejam, tapi terkadang, benar-benar tidak ada gunanya merasa kasihan kepada orang-orang tertentu. Chloe menegakkan punggungnya, dia mengalasi lututnya dengan ujung rok. Berlutut di atas parkiran yang keras terasa sedikit menyakitkan, tapi dia menahannya sambil menggigit bibirnya. Banyak orang yang menoleh ke arah Chloe dan Valentino. Valentino berkata sambil mengerutkan keningnya. "Kalau ada apa-apa, berdirilah dan katakan padaku." Akan tetapi, Chloe mengabaikan perkataan Valentino. Tatapan mata Chloe penuh dengan ketakutan dan dia memohon. "Valentino, aku salah. Tolong maafkan aku. Aku tidak mau mati." Tidak ada orang yang bisa menghadapi kematian dengan tenang. Begitu juga dengan Chloe. Kematian Frederick sangat mengejutkan Chloe. Terlebih lagi, Chloe sudah benar-benar memahami sebenarnya siapa itu Valentino. Valentino terdiam selama 2 detik. Dengan alis yang berkerut, dia menjawab. "Kamu tidak akan mati. Berdirilah." "Tidak. Valentino, aku memohon padamu, tolong maafkan aku. Dulu aku salah, tidak seharusnya aku mengganggumu. Selama kamu bisa memaafkanku, aku bersedia untuk melakukan apa saja." Ujar Chloe sambil pelan-lahan membungkukkan badannya. Setelah itu, Chloe berjalan menghampiri Valentino dengan lututnya. Dia menjulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Valentino, lalu menariknya ke tubuh Chloe sendiri. Alis Valentino semakin berkerut, dia langsung menarik kembali tangannya. Dia berkata, "Kamu, Tuan Valentino, jangan berhati lembut. Kemarin sikapnya tidak begini." Ucap Hendrik. Sudah berapa lama Hendrik hidup dan apa yang belum pernah dilihatnya? Chloe langsung mengangkat kepalanya, lalu dia berkata, "Aku bersedia untuk meminta maaf. Aku bisa melakukan apapun. Apa kamu masih mengingat apa yang kamu katakan kemarin?" Hendrik menatap Chloe dengan ekspresi datar. Ketika mendengar pertanyaan Hendrik, Chloe langsung membeku. Bagaimana mungkin dia melupakannya? Chloe berkata, kalau Valentino bisa mengalahkan keluarga Willianto, dia akan memanggil Valentino Tuan Besar. Hanya saja, Chloe merasa sangat dilema. Akhirnya,
dia tidak bisa menahan rasa takutnya. Jadi, dia menggigit bibirnya dengan keras, lalu perlahan-lahan membuka mulutnya. Chloe berseru kepada Valentino. Tuan besar, aku tidak mau mati, Tuan besar. Setelah Chloe memanggil Valentino Tuan besar, dia langsung merasa seluruh tenaganya terkuras. Dia berlutut dengan ekspresi tercengang. Dia telah lama berselisih dengan Valentino. Setelah memanggil Valentino Tuan besar, ini pun menunjukkan kalau Chloe sudah kalah telak. Valentino menghela napas dalam hati. Sudah lama Chloe bersikap arogan, akhirnya dia mengalah juga. Hanya saja, Valentino tidak mengerti kenapa ada beberapa orang harus merasa nyawanya terancam dulu. Dia baru sadar. Tidak perlu mengungkit masa lalu lagi. Kamu juga pergilah meninggalkan kota Neo. Setelah itu, Valentino berbalik dan naik ke mobilnya. Dia tidak menoleh untuk melirik Chloe lagi. Baik, Tuan besar. Chloe terus-menerus mengangguk. Hendrik juga berkata, kedepannya ketika kamu bertemu dengan Tuan Valentino, kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Setelah melihat Valentino pergi, mata Chloe bersinar beberapa kali. Kemudian, dia baru perlahan-lahan berdiri lalu berjalan ke arah mobilnya sendiri. Setelah Valentino pulang ke rumahnya, dia melihat Angel sedang duduk di sofa sambil membaca sebuah dokumen dengan serius. Alis Angel sampai berkerut, dia terlihat sangat serius. Dia bahkan tidak sadar kalau Valentino sudah pulang. Valentino juga tidak bersuara. Dia diam-diam berjalan ke belakang Angel lalu menatap Angel bekerja dengan serius. Angel sama sekali tidak merasakan kalau ada orang di belakangnya. Dia mengetuk dahinya dengan pelan menggunakan pulpen hitamnya. Salah, ini salah. Kalau menggunakan proposal ini, kita tidak bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Gumam Angel. Dia mengeluarkan selembar kertas lalu menuliskan sesuatu di sebelahnya. Akan tetapi, setelah 5 menit, tulisan Angel semakin kacau. Dia pun sakit kepala. Ini susah sekali. Ucap Angel sambil menggeleng-geleng kepalanya. Valentino mencondongkan tubuhnya sedikit, dia bertanya. Memangnya susah? Ah! Teriak Angel. Dia langsung menoleh ke arah Valentino. Setelah dia melihat dengan jelas, dia baru menghela napas. Valentino, kapan kamu pulang? Kamu ini hantu, ya? Kenapa tidak bersuara sedikit pun saat kamu berjalan? Kamu yang terlalu serius. Jawab Valentino sambil tersenyum. Cih, kamu bilang membuat proposal itu tidak susah. Sini, beritahu aku bagaimana ini tidak susah. Kata Angel dengan kesal kepada Valentino sambil menunjuk dokumennya. Valentino tersenyum-senyum, lalu dia mengambil sebuah pulpen. Letakkan data dan operasi ini ke sini, sedangkan data ini di sini. Valentino menuliskan beberapa catatan di atas proposal, kemudian dia menuliskan 2 pilihan di sebelah proposal yang sebelumnya. Tadi ekspresi Angel masih penuh dengan curiga, tapi seiring dengan penjelasan Valentino, dia langsung mendapat pencerahan. Wah! Tadi kenapa aku tidak memikirkan ini? Valentino, kamu hebat sekali. Angel menatap Valentino dengan kagum. Bagi wanita karir seperti Angel, kemahiran Valentino dalam berbisnis lebih membuat Angel merasa kagum daripada kemampuan Valentino dalam memasak. Valentino tidak menjawab Angel, hanya tersenyum. Setelah dia duduk di sofa dan diam untuk beberapa saat, dia berkata, hari ini aku berpapasan dengan Chloe. Chloe lagi? Astaga! Angel menggelengkan kepalanya dengan pasrah, kemudian dia bertanya, apalagi yang dikatakannya padamu? Valentino berdeham. Dia panggil aku Tuan Besar. Angel mendadak mendongakkan kepalanya lalu menatap Valentino dengan kaget. Setelah dia menatap Valentino selama 5 detik, dia baru menundukkan kepalanya lagi. Tidak mungkin. Aku sudah bersahabat dengan Chloe selama bertahun-tahun. Aku tahu orang seperti apa dia. Dia tidak mungkin akan memanggilmu Tuan Besar. Meskipun dia kalah dalam taruhan, itu juga tidak mungkin. Gumam Angel dengan yakin. Valentino hanya menggeleng-geleng kepalanya dan tidak memberi penjelasan kepada Angel. Dia juga hanya berbasa-basi. Angel, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Valentino menatap Angel dengan ekspresi yang serius. Apa itu? Angel merasa sedikit curiga. Valentino tidak memberi banyak penjelasan, dia hanya berkata. Untuk beberapa hari ini, grup Kusuma harus sepenuhnya mendukung Maple Rain Real Estate. Angel tercengang mendengarkan itu,
matanya melekat pada Valentino. Awalnya dia ingin menanyakan alasannya, tapi setelah dia menatap tatapan mata Valentino yang membuat orang percaya padanya, Angel jadi tidak tahu bagaimana dia harus bertanya. Setelah mereka saling bertatapan selama beberapa saat, Angel mendadak bertanya kepada Valentino. Apakah yang terjadi pada keluarga Willianto ada hubungannya denganmu? Bab 510, memiliki 3 keluarga bangsawan. Valentino menatap Angel dengan tenang. Setelah Valentino ragu sesaat, dia tetap berencana mengatakan yang sebenarnya. Tanpa menunggu Valentino menjawabnya, Angel sudah berkata sambil mengibaskan tangannya. Sudahlah, lupakan saja. Mendukung Maple Rain Real Estate, ya? Baiklah. Angel tidak tahu apa yang sedang dilakukan Valentino, juga tidak tahu kenapa Valentino mau melakukan ini. Namun, kali ini Angel mau sepenuhnya mempercayai Valentino. Dia akan membantu Valentino dengan kekuatannya sendiri. Terima kasih. Valentino tersenyum. Kalau Valentino mau, dari awal dia bisa mengambil alih perusahaan keluarga Kusuma lalu menjadi CEO. Akan tetapi, demi Angel, Valentino tidak melakukannya. Dia malah menyerahkan grup Kusuma untuk Angel urus. Lalu sekarang, melihat Angel tanpa ragu bersedia untuk membantunya menunjukkan tindakan Valentino memang benar. Untuk apa berterima kasih? Tanpa kamu, aku juga tidak bisa menjadi CEO dan mengembangkan kerja keras kakek. Kata Angel dengan santai sambil melambaikan tangannya. Valentino pun mengangguk, dia tidak bersuara lagi. Ditambah dengan kekuatan keluarga Kusuma, sekarang Valentino memiliki 3 keluarga bangsawan. Tanpa perlu menggunakan kartu rahasianya, Valentino sudah cukup percaya diri. Grup Nagasan memang sangat kuat, tapi dengan kekuatan yang dimiliki Valentino sekarang, dia sudah tidak lebih lemah dari grup Nagasan. Bahkan tanpa bala bantuan keluarga Wijaya, Valentino bisa berperang dengan grup Nagasan. Tanpa perlu dipertanyakan lagi, setelahnya kota Neo pasti akan menjadi kacau. Kota Neo adalah kota maritim yang memiliki sedikit pegunungan. Kota Neo hanya memiliki 1 gunung, yaitu Gunung Cloud. Gunung Cloud terletak di pinggiran kota Neo. Gunungnya tidak tinggi serta selalu dikelilingi dengan awan dan kabut. Lingkungannya sangat unik dan cocok untuk ditinggali. Akan tetapi, bukan semua orang dapat tinggal di Gunung Cloud. Katanya, ada sebuah perusahaan real estate dari luar negeri yang melihat potensi bisnis di Gunung Cloud. Jadi, perusahaan itu menghabiskan banyak uang untuk membeli Gunung Cloud, lalu membuatnya menjadi Villa Cloud. Villa Cloud memiliki beberapa tingkat. Total ada 9 tingkat dari atas sampai bawah. Semakin tinggi tempat tinggalnya, semakin mahal harganya. Dari tingkat ke-9, seluruh kota Neo dapat terlihat. Harganya tentu sangat mahal. Orang yang bisa tinggal di Villa Cloud pasti adalah orang kaya dan berkuasa. Bahkan ada beberapa orang kaya raya dari kota lain membeli villa di sini. Ada 2 keluarga bangsawan kota Neo yang membeli tempat tinggal Villa Cloud. Salah satunya adalah grup Nagasan. Saat ini, di sebuah villa mewah tingkat 5 Villa Cloud. Dari tingkat 5, hanya dapat terlihat sebagian dari kota Neo. Ketika menatap ke kejauhan, dapat terlihat pemandangan malam sebagian kota Neo yang penuh dengan lampu berkelap-kelip. Di dalam villa, terdapat ratusan pria berotot yang sedang berdiri di berbagai tempat dengan wajah yang datar. Mereka mengawasi villa secara 360 derajat dan tidak memiliki titik buta, memastikan keamanan villa. Orang-orang ini berdiri sangat berdempetan. Kelihatan berantakan, tapi sebenarnya mereka berdiri saling bersilangan dan berhubungan. Jika ada yang aneh pada salah satu dari mereka, itu akan memengaruhi semua orang sehingga menarik perhatian orang lain untuk bergabung lalu menyerang bersama. Dalam jarak radius 500 meter dari villa telah menjadi area pribadi. Orang yang tidak berkepentingan tidak berani mendekat wilayah tersebut. Pada saat ini, di teras lantai teratas villa, seorang pria tangguh yang berseragam hitam sedang berdiri dengan tegak. Tubuhnya memancarkan aura yang menyeramkan. Ekspresinya datar dan dia tidak bergerak sedikit pun. Matanya memandang lurus ke depan. Tatapannya terlihat tenang, tapi di balik ketenangan itu ada rasa dingin yang sangat menggigit. Pria tangguh itu memimpin belasan pria berpakaian hitam untuk melindungi seluruh teras ini. Di ujung teras, ada 2 orang yang sedang berdiri. Salah satu dari kedua orang itu adalah Yohanes, orang yang pernah muncul di pesta sosial bisnis. Sedangkan satu lagi adalah seorang pria paruh baya yang sedang membelakangi Yohanes. Dia berdiri di teras sambil memandang ke depan, matanya tertuju pada lampu-lampu kota Neo yang ada di kejauhan. Seperti kaisar zaman kini yang sedang menatapi wilayahnya, pria paruh baya itu berdiri dengan tegap. Dia terlihat biasa-biasa saja, tapi sebenarnya dia sangat kuat.
Pria paruh baya itu adalah Arvin Nagasan, CEO Grup Nagasan, ketua Kamar Dagang Kota Neo yang sekarang dan kepala dari sebuah keluarga yang memiliki kekayaan bersih puluhan triliunan. Di pesta, ratusan orang sangat menghormati Yohanes karena statusnya yang sangat tinggi. Akan tetapi pada saat ini, ketika berhadapan dengan punggung pria paruh baya itu, Yohanes malah membungkukkan tubuhnya. Dia terlihat seperti seorang pengikut. Tuan Arvin, kalau kabar mengenai Anda telah kembali disebarkan, ribuan orang Kota Neo pasti akan memberi selamat dan menyambut kepulangan Anda. Bisik Yohanes. Arvin tidak membalikan badannya ataupun menjawab Yohanes, seolah-olah Kota Neo sama sekali tidak pantas untuk diungkit. Hanya saja, meskipun begitu, dia tidak akan membiarkan orang lain menaklukkan Kota Neo yang merupakan miliknya. Suara Arvin terdengar sangat berat saat dia bertanya. Bagaimana dengan hasil dari serangan hari ini kepada Maple Rain Real Estate? Seakan-akan, tidak ada yang di dunia ini dapat merusak sikap tenangnya. Yohanes segera menjawab. Tuan Arvin, hasilnya luar biasa. Stok Maple Rain Real Estate anjlok, dana mereka juga sulit mengalir. Pria paruh baya itu pun mengangguk, dia tetap berdiri sambil melipat tangannya ke belakang. Yohanes terdiam sejenak, kemudian dia bertanya dengan hati-hati. Tuan Arvin, kenapa kita tidak menggunakan kekuatan luar negeri? Dengan begitu, kita pasti bisa menghancurkan Maple Rain Real Estate. Maple Rain Real Estate mempunyai dukungan keluarga Wijaya dari kota Kamer. Kalau kita menyentuh Maple Rain Real Estate, mereka pasti akan bertindak. Besok jangan secara langsung menyerang Maple Rain Real Estate. Kalau keluarga Wijaya tidak bertindak, kekuatan luar negeri Grup Nagasan juga jangan bertindak. Ujar pria paruh baya itu sambil mengibaskan tangannya. Yohanes mengerti maksud tersirat Arvin. Dia pun menganggukkan kepalanya lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah diam selama beberapa detik, Arvin bertanya. Kapan Chris kembali? Kata Tuan Chris, dia sedang bernegosiasi dengan seorang panglima. Kalau mereka tidak bisa mencapai kesepakatan, Tuan Muda akan langsung melenyapkan panglima tersebut. Setelah Tuan Muda menangani semua ini, dia akan kembali. Tinggal beberapa hari saja. Jawab Yohanes dengan jujur. Arvin mengangguk-angguk kepalanya, dia berkata. Ingat, sebelum perang di antara Grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate selesai, dia tidak boleh bertindak sembrono akan hal lain. Aku ingin melihat apakah semua rencana Hendrik bisa menghalangi serangan Grup Nagasan. Yohanes segera mengangguk dan menjawab. Baik, Tuan Arvin. Setelah beberapa saat, Arvin bertanya. Apa menurutmu tentang Valentino Wijaya? Apakah yang terjadi pada keluarga Willianto adalah perbuatannya? Iya, Tuan Arvin. Meskipun informasinya disembunyikan dengan ketat dari beberapa petunjuk, semuanya menunjukkan pelakunya adalah Valentino. Jawab Yohanes sambil menganggukkan kepalanya. Arvin terdiam selama 2 detik, lalu dia berkata dengan nada bicara yang ragu. Menurutmu, apakah Valentino dengan keluarga Wijaya dari kota Kamer? Yohanes tercengang, kemudian dia langsung melambaikan tangannya dan berkata. Tuan Arvin terlalu khawatir. Saya sudah menyelidiki Valentino. 3 tahun yang lalu, dia menjadi gelandangan di kota Neo, lalu dia menjadi menantu keluarga Kusuma. Selama 3 tahun ini, dia hidup mengandalkan keluarga Kusuma. Semua orang bilang dia tak berguna. Karena akhir-akhir ini dia berteman dengan Hendrik, dia baru memiliki beberapa koneksi. Kalau dia memang ada hubungan dengan keluarga Wijaya, apakah dia akan menjadi seperti itu? Kata Yohanes dengan masuk akal. Apa kamu bisa menjaminnya? Tanya Arvin sambil mengerutkan keningnya. Yohanes menepuk dadanya lalu menjawab. Saya berani menjamin, Tuan Arvin. Setelah diam untuk beberapa detik, akhirnya Arvin pun menganggukkan kepalanya. Kemudian, dia tidak membicarakan topik ini lagi. Hari demi hari berlalu. Dalam sekejap mata, sudah 3 hari sejak Valentino mengumpulkan pasukannya untuk rapat. Selama 3 hari ini, seluruh kota Neo kacau dan semua orang kepanikan. Perang bisnis antara Grup Nagasan dan Maple Rain Real Estate telah dimulai. Dalam satu sisi, perang mereka langsung menyapu seluruh kota Neo.